Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isika Azahra dari kelas 12 MIPA. Nah, kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan mengenai transformasi fungsi. Baik, langsung saja kita mulai ya. Nah, yang pertama saya akan mengartikan masing-masing kata dari materi yang akan kita jelaskan pada hari ini, yaitu apa itu arti transformasi, apa itu arti fungsi, dan apa itu arti transformasi fungsi. Nah, yang pertama yaitu apa arti transformasi? Transformasi merupakan sebuah perubahan terhadap suatu objek. Objek yang dimaksud pada transformasi fungsi diantaranya dapat berupa titik. Misalnya, titik X, Y yang digeser, dicerminkan, ataupun diputar. Yang kedua yaitu garis. Nah, garis lurus yang mengalami translasi, rotasi, dilatasi, ataupun refleksi. Dan yang terakhir yaitu kurva, seperti parabola, lingkaran, ataupun bentuk grafik fungsi lainnya. Nah, selanjutnya, apa sih arti fungsi? Nah, fungsi adalah sebuah aturan khusus di mana domain memiliki tepat satu pasangan di kodomain. Contoh, fx sama dengan x kuadrat. Dan yang terakhir yaitu apa itu transformasi fungsi? Nah, transformasi fungsi adalah perubahan pada grafik fungsi seperti posisi, ukuran, ataupun bentuk melalui operasi matematika seperti pergeseran atau translasi, pencerminan atau refleksi, pembesaran atau pengecilan atau dilatasi, dan perputaran atau rotasi, tanpa mengubah sifat dasar fungsi tersebut. Nah, jenis-jenis transformasi ada 4. Yang pertama translasi, yang kedua refleksi, yang ketiga rotasi, dan yang terakhir dilatasi. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ya. Oke, langsung saja yang pertama yaitu translasi, yang memiliki arti pergeseran. Nah, translasi adalah transformasi pergeseran di mana objek yang digeser dapat berupa kurva ataupun fungsi. Secara umum, titik translasi ditulis T sama dengan A, B, sehingga X, Y yang ditranslasikan oleh titik A, B menjadi X aksen, Y aksen. Nah, ini merupakan bayangan dari X, Y ya teman-teman, dapat diperoleh dengan X aksen sama dengan X ditambah A, Y aksen sama dengan Y ditambah B. Nah, maka didapatlah bentuk fungsi translasinya, yaitu fx sama dengan f dalam kurung x dikurang a ditambah b. Nah, agar teman-teman lebih memahami lagi, ayo kita kerjakan contoh soal berikut ini. Nah, contoh soal yang pertama yaitu tentukan persamaan bayangan dari fungsi linear fx sama dengan 5x ditambah 2 jika digeser sejauh t sama dengan 3,4. Nah, berikut adalah video penyelesaiannya ya teman-teman. Nah, penyelesaian dari soal pertama yaitu tentukan persamaan bayangan dari fungsi linear fx sama dengan 5x ditambah 2 jika digeser atau ditranslasi sejauh t sama dengan 3 dan 4. Nah, 3 di sini merupakan nilai A dan 4 merupakan nilai B. Jadi, langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu memasukkan rumus translasi fungsi di mana Y sama dengan F dalam kurung X dikurang A ditambah B. Sama dengan F dalam kurung X dikurang masukkan nilai A tadi yaitu 3 ditambah 4 yang merupakan nilai B. Nah, selanjutnya teman-teman perhatikan nilai fungsi fx pada soal, di mana fx sama dengan 5x ditambah 2. Nah, tugas kita mengganti setiap nilai x dengan nilai yang ada di dalam kurung ini. Maka, 5 dalam kurung x dikurang 3 ditambah 2 ditambah 4. Nah, kemudian teman-teman kalikan ke dalam dengan 5 dikali X sama dengan 5X dan 5 dikali minus 3 sama dengan minus 15. Ditambah 6 yang merupakan hasil 2 ditambah 4. Nah, dapatlah kita hasil akhirnya yaitu 5X dikurang 9. Dengan nilai minus 9 merupakan hasil dari minus 15 ditambah 6. Nah, gimana teman-teman? Gampang bukan? Teman-teman dapat latihan contoh soal nomor 2. Dengan teman-teman bisa menyamakan jawaban teman-teman dengan kunci jawaban yang ada di akhir video nanti ya.
Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu refleksi atau pencerminan. Nah, refleksi adalah transformasi pencerminan di mana objek yang dicerminkan dapat berupa fungsi atau kurva dengan pencerminan di sumbu X dan di sumbu Y. Sehingga bentuk persamaannya yaitu untuk sumbu X, X aksen sama dengan 2H dikurang X. Sehingga dapat kita peroleh X sama dengan F dalam kurung 2H dikurangi X. Untuk sumbu Y, Y aksen sama dengan 2K dikurangi Y sehingga dapat kita peroleh Gx sama dengan 2K dikurangi Fx. Nah, terdapat juga rumus refleksi tanpa titik teman-teman. Untuk sumbu X, Fx sama dengan F min X, dan untuk sumbu Y, Fx sama dengan min Fx. Nah, agar teman-teman dapat memahaminya lagi, teman-teman dapat menyelesaikan contoh soal berikut ini. Nah, saya akan beri contoh soal yang pertama. Tentukan persamaan bayangan dari fungsi linear fx sama dengan 3x ditambah 2 jika direfleksikan terhadap y sama dengan 2. Berikut cara penyelesaiannya ya teman-teman. Baik, penyelesaian pada soal pertama, tentukan persamaan bayangan dari fungsi linear fx sama dengan 3x tambah 2 jika direfleksikan terhadap y sama dengan 2. Nah, langkah pertama yaitu memasukkan atau menuliskan rumus refleksi terhadap sumbu y. Kenapa? Karena di soal juga sudah diinstruksikan bahwa kita harus merefleksikannya terhadap y. Jadi memasukkan rumus refleksi terhadap sumbu y, di mana gx sama dengan 2k dikurangi fx sama dengan 2. Nah, masukkan nilai k. Nilai k itu nilai yang ini ya teman-teman. Jadi 2 dikali 2 dikurang fx, kita mempunyai nilai fx yang tertera pada soal, yaitu 3x ditambah 2. Nah, kemudian 2 dikali 2 sama dengan 4, dan minus ini dikalikan dengan bilangan yang ada di dalam kurung. Sehingga minus dikali 3x sama dengan minus 3x, minus dikali positif 2 sama dengan minus 2. Dan kita dapat hasil akhirnya yaitu minus 3x ditambah 2. 2 ini merupakan hasil dari 4 dikurangi 2. Nah, gimana teman-teman? Sudah mulai paham kan? Nah, teman-teman, jika ingin memahaminya lebih dalam lagi, teman-teman bisa latihan dengan contoh soal nomor 2 berikut ini. Sama seperti sebelumnya, teman-teman bisa menyamakan jawaban teman-teman dengan kunci jawaban yang saya letak di akhir video nanti. Oke, selanjutnya yaitu rotasi atau perputaran. Nah, rotasi adalah transformasi perputaran di mana objek yang diputar dapat berupa fungsi ataupun kurva. Jika sebuah grafik fungsi dirotasi, maka persamaan fungsinya akan berubah. Nah, nilai rotasi pada titik pusat 0,0 searah jarum jam yaitu rotasi 90 derajat pemetaan x, y menjadi y, minus x. Nah, rotasi dengan 180 derajat dengan pemetaan x, y menjadi min x, min y. Dan rotasi 270 derajat dengan pemetaan x, y menjadi min y, x. Nah, begitu juga sebaliknya teman-teman, dengan berlawanan arah jarum jam. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa pemetaannya merupakan kebalikan dari pemetaan yang searah dengan jarum jam. Maka kita dapatlah nilai fungsi transformasinya yaitu pada titik 90 derajat atau minus 270 derajat dengan X sama dengan Y atau Y sama dengan minus X, kita dapat peroleh X sama dengan min Fx. Kemudian pada titik 180 derajat atau minus 180 derajat dengan X sama dengan min X atau Y sama dengan min Y, kita dapat peroleh X-nya sama dengan min F min Y. Agar teman-teman dapat memahaminya lebih dalam lagi, teman-teman dapat melihat contoh soal berikut ini. Nah, contoh soal pertama yang saya akan kerjakan yaitu tentukan persamaan bayangan dari fungsi linear fx sama dengan 2x ditambah 4 oleh rotasi 90 derajat di titik pusat 0,0. Berikut cara penyelesaiannya, teman-teman. Oke, baik. Penyelesaian dari soal nomor 1. Tentukan persamaan bayangan dari fungsi linear fx sama dengan 2x tambah 4 oleh rotasi 90 derajat di titik pusat 0,0. Nah, jadi yang pertama kita harus tahu nih rumus apa yang digunakan. Karena di soal diminta pada rotasi 90 derajat, maka rumus yang kita gunakan yaitu y sama dengan min fx.
Nah, oke, selanjutnya kita masukkan nilai fx-nya ini yang tertera pada soal yaitu 2x tambah 4, sehingga y sama dengan minus 2x tambah 4. Dan dapatlah kita hasil akhirnya dengan mengalihkan minus ke bilangan yang ada di dalam kurung. Sehingga minus dikali 2x sama dengan minus 2x dan minus dikali positif 4 sama dengan minus 4. Dan inilah hasil akhir yang kita dapat. Baik, gimana teman-teman? Mudah bukan? Teman-teman dapat latihan contoh soal nomor 2. Sama seperti sebelumnya, teman-teman juga dapat menyamakan jawaban teman-teman dengan kunci jawaban yang akan saya letak di akhir video. Nah, sudah sampai di terakhir nih teman-teman, dilatasi, perbesaran atau perkecilan. Nah, apa sih yang diperbesar atau diperkecil itu? Mari kita bahas. Oke, dilatasi adalah transformasi perubahan ukuran dengan memperbesar atau memperkecil suatu grafik dan kurva. Nah, jadi teman-teman, yang diperbesar atau yang diperkecil yaitu grafik dan kurvanya. Oke, jika sebuah grafik fungsi dilatasikan, maka persamaan fungsi tersebut akan berubah. Nah, dilatasi memiliki rumus Gx sama dengan K dikali F dikali X per K, dengan K di sini merupakan skalanya. Baik, agar teman-teman lebih memahaminya lagi, kita kerjakan contoh soal berikut ini ya. Oke, contoh soal yang pertama yaitu tentukan persamaan bayangan dari fungsi linear f(x) sama dengan 2x ditambah 6 jika didilatasikan dengan pusat 0,0 dan faktor skalanya 3. Baik, berikut adalah cara penyelesaiannya teman-teman. Baik, penyelesaian dari soal nomor 1, tentukan persamaan dari fungsi linear f(x) sama dengan 2x tambah 6 jika didilatasikan dengan pusat 0,0 dan faktor skala 3. Nah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu memasukkan rumus dilatasi fungsi dengan pusat 0,0, yaitu Gx sama dengan K dikali F dikali X per 3. Nah, kemudian kita masukkan nilai K-nya, yaitu sama dengan 3. Nah, sehingga 3 dikali F kali X per 3. Selanjutnya, kita masukkan nilai fungsi yang kita punya, yaitu yang tertera dalam soal fx sama dengan 2x ditambah 6, dengan mengganti setiap nilai x dengan nilai x per 3. Sehingga dapat kita peroleh yaitu 3 dikali minus 2 dikali x per 3 ditambah 6. Nah, kemudian kita kalikan minus 2 ini ke dalam nilai X per 3 ini. Sehingga dapat kita peroleh yaitu minus 2 dikali X sama dengan minus 2X per 3. Nah, selanjutnya setelah dapat hasil ini, kemudian kita kalikan ke dalam. Dengan 3 dikali minus 2x sama dengan minus 6x dibagi 3 sama dengan minus 2x, dan 3 dikali 6 sama dengan 18. Berikut adalah hasil akhir yang kita dapat. Gimana teman-teman? Masih bingung atau tidak nih? Kalau sudah tidak bingung, teman-teman dapat lanjut mengerjakan latihan contoh soal nomor 2. Teman-teman juga dapat menyamakan jawaban teman-teman dengan kunci jawaban yang akan saya letak di akhir video. Baik, ini merupakan kunci jawabannya ya teman-teman. Teman-teman bisa menyamakan jawaban teman-teman dengan kunci jawaban ini. Ini yang translasi. Ini yang refleksi. Ini yang rotasi. Dan ini yang dilatasi. Baik, sudah akhir saja nih teman-teman. Dengan akhirnya pembahasan kita kali ini, maka berakhirlah video saya ini. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Jikalau saya ada salah kata, saya mohon maaf ya teman-teman. Semoga teman-teman dapat memanfaatkan ilmunya dengan sebenar-benarnya. Baik, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.